armada Global Sumut Flotilla yang berlayar membawa bantuan ke Gaza dan aktivis internasional, termasuk Greta Thunberg, mengalami akhir yang keras. Kapal-kapal itu dicegat dan diblokade oleh Israel, mengakibatkan penahanan lebih dari 400 orang. Pada hari Sabtu, babak baru dibuka, 137 aktivis dari 13 negara yang dideportasi tiba di Istanbul, Turki. Mereka disambut haru oleh keluarga, tetapi membawa serta kesaksian mengerikan tentang perlakuan yang mereka terima dari militer Israel. Klaim-klaim mereka sangat serius, kekerasan fisik dan psikologis, bahkan perlakuan seperti binatang. Mari kita simak kesaksian yang mengguncang ini. Pencegatan dan kekerasan di perairan internasional. Para aktivis, termasuk politisi Italia Paolo Romano, menceritakan momen dramatis pencegatan yang terjadi ketika mereka 88 km dari Gaza, jauh di perairan internasional. Militer versus kemanusiaan, Romano mengatakan kapal-kapal mereka dicegat oleh sejumlah besar kapal militer bersenjata lengkap. Tindakan keras, beberapa kapal flotilla terkena meriam air. Seluruh penumpang dievakuasi oleh tentara bersenjata dan dibawa ke pantai. Kesaksian yang paling mengejutkan adalah perlakuan pasca penahanan. Dipaksa tunduk, Romano mengklaim, mereka memaksa kami berlutut, tengkurap. Dan jika kami bergerak, mereka memukul kami. Pelecehan, mereka menertawakan, menghina, dan memukul kami. Lanjutnya, menyimpulkan bahwa militer Israel menggunakan kekerasan psikologis dan fisik. Di borgol dan tanpa air, aktivis Malaysia, Ilya Balkis, menambahkan bahwa mereka diborgol, tangan di belakang punggung, dipaksa berbaring, dan tidak diberi air minum atau obat untuk beberapa orang. Romano juga mengklaim tentara Israel mencoba memaksa para penumpang untuk mengaku memasuki Israel secara ilegal. Tentu saja, aktivis menolak, menegaskan hak mereka berada di perairan internasional. Perlakuan di penjara dan deportasi ke Istanbul. Setelah dibawa ke daratan, para aktivis ditahan dalam kondisi yang mereka sebut tidak manusiawi. Kondisi penahanan yang biadab. Tanpa fasilitas. Di penjara, mereka ditahan tanpa diizinkan keluar dan tidak diberi air minum kemasan. Ancaman, Romano mengungkapkan, mereka membuka pintu di malam hari dan meneriaki kami dengan senjata untuk menakut-nakuti kami. Kesimpulan, kami diperlakukan seperti binatang, tegas Romano. Jurnalis Italia, Lorenzo De Agostino, yang meliput misi ini, menyebut 2 hari di penjara itu mengerikan dan perlakuan yang mereka terima sangat biadab. Sebanyak 137 aktivis, termasuk 36 warga negara Turki, diterbangkan ke Istanbul menggunakan pesawat sewaan Turkish Airlines. Mereka disambut di ruang VIP bandara oleh keluarga yang mengibarkan bendera Turki dan Palestina sambil meneriakkan Israel pembunuh. Aktivis Turki dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan medis dan memberikan kesaksian di pengadilan. Kementerian Luar Negeri Israel sendiri mengonfirmasi deportasi 137 aktivis dari berbagai negara, menyebut mereka sebagai provokator armada Hamas Sumut, dan menyatakan Israel berupaya mempercepat deportasi semua provokator. Kesaksian para aktivis yang dideportasi ini memicu kecaman keras dari mana-mana dan menambah daftar panjang tuduhan kekerasan terhadap militer Israel dalam penanganan aktivis kemanusiaan. Peristiwa ini sekaligus menegaskan tantangan besar dalam upaya kemanusiaan untuk menembus blokade Gaza melalui laut. Bagaimana menurut Anda? Apakah Israel melanggar hukum internasional dalam pencegatan di perairan internasional dan perlakuan terhadap aktivis? Ataukah Israel berhak penuh mengamankan wilayahnya dari apa yang mereka sebut provokator? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar.